Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai penginputan faktur pajak masukan. Anggota yang terdiri dari Muhammad Rizky, Amanda Kayla, Nisha Putri, Ferdiansyah Eko Saputro, dan Katilda Humayro, serta Cindy Khairunnisa. Untuk pengertian pajak masukan. Jadi, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, pemanfaatan BKP atau JKP tidak terwujud dari luar daerah keadilan. Ketiga, ada impor barang kena pajak telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Secara lebih sederhana, bisa dikatakan bahwa pengertian pajak masukan ini adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan ini dapat dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang berutang. Kemudian untuk dasar hukum dari pajak masukan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 9 ayat 2 yang berbunyi bahwa PPN masukan dalam suatu masa tak kaitkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Baik, mungkin untuk selanjutnya yakni mengenai tahapan untuk menginput pajak masukan ke dalam e-faktur. Sebenarnya hal yang perlu kita lakukan kurang lebih sama dengan bagaimana cara menginput pajak keluaran. Yang pertama tentunya kita perlu untuk login ke dalam sistem e-fakturnya itu sendiri. Kemudian untuk memasukkan pajak masukan maupun pajak keluaran itu kita perlu memiliki yang namanya database atau DB, di mana nanti kita dapat membuatnya di sini kita pilih file, kemudian kita pilih administrasi DB, dan teman-teman dapat membuat database itu dengan cara di nama database ini bisa dibuat namanya sesuai dengan kasus yang teman-teman miliki. Mungkin di sini saya dapat mencontohkannya seperti PT ABC. Saat kita klik buat database, nantinya akan muncul kemudian setelah muncul database berhasil dibuat, kita bisa klik OK, kita pilih database yang telah kita buat, dan kita pilih connect database. Oke, di sini kita pilih OK, kemudian teman-teman ini bisa kita close, dan sebelum kita memasukkan faktur pajak masukan, itu kita perlu yang namanya untuk memasukkan company profile atau profile dari perusahaan atau PKP yang akan kita olah ke dalam e-faktur. Di sini nanti teman-teman pastinya akan memasukkan nama perusahaannya sendiri, seperti yang tertera di layar, ada alamat PKP-nya, kemudian kode pos, nomor telepon, nomor HP, tanda tangan, jabatan, kemudian juga ada masa buku. Nantinya teman-teman bisa langsung klik simpan. Setelah itu teman-teman perlu membuat namanya referensi. Tapi kalau misalnya referensi ini sebenarnya dibutuhkan untuk pajak keluaran. Untuk pajak masukan sendiri teman-teman kan dapat nomor seri faktur pajak itu dari lawan transaksi. Jadi bukan perusahaan yang perlu ngebuat nomor seri faktur pajaknya. Jadi untuk referensi itu emang terkhusus akan digunakan atau akan berfungsi atau akan berguna untuk input faktur pajak keluaran. Untuk faktur pajak masukan sendiri, teman-teman bisa pilih faktur, kemudian kita ke pajak masukan, kita klik administrasi faktur. Di sini kita klik rekam faktur, dan teman-teman tentunya perlu memasukkan nomor faktur sesuai yang ada di faktur pajak yang didapatkan oleh teman-teman sendiri dalam kasus, ataupun dokumen-dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak. Kemudian di sini ada NPWP lawan transaksi. Nah, nanti teman-teman itu akan, kalau misalnya memang belum terdaftar NPWP urusannya, teman-teman bisa klik enter
dan kemudian rekam NPWP lawan transaksi baru. Nah, di situ teman-teman perlu memasukkan beberapa data-data yang dibutuhkan mengenai atau terkait dengan perusahaan yang teman-teman input gitu. Setelahnya, nama lawan transaksinya nanti akan teman-teman isi, kemudian tanggal fakturnya itu juga ada di dalam faktur pajak ataupun dokumen-dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak. Selanjutnya juga ada pelaporan SPT. Di sini masa pajaknya akan secara tidak langsung akan terisi sendiri juga, dan juga jumlah PPN itu teman-teman bisa lihat juga di dalam faktur pajak ataupun dokumen-dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak. Oke, mungkin di sini ada satu opsi, apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan atau tidak. Ini akan mempengaruhi ke formulir B1 dan B2 gitu, karena kalau misalnya memang faktur pajak masukan ini tidak dapat dikreditkan, untuk di formulir untuk informasi mengenai faktur pajak masukan ini apakah dapat dikreditkan atau tidak, itu nantinya akan berpengaruh pada formulir B1, B2, dan B3. Karena pada dasarnya untuk B1 sendiri itu untuk pajak masukan dari transaksi impor, di mana teman-teman itu nanti input datanya bukan melalui panel faktur, tapi nanti melalui panel dokumen lain yang nantinya akan saya arahkan juga. Nah, di sini juga kenapa ada faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan atau tidak, karena nantinya rekam faktur yang teman-teman masukkan itu bisa masuk ke formulir B2 ataupun formulir B3. Karena kalau misalnya formulir B2 itu sendiri, itu untuk transaksi yang dapat dikreditkan, sedangkan untuk formulir B3 itu untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, setelah semuanya sudah terisi, teman-teman bisa klik simpan. Nantinya di sini akan ada daftar faktur pajak masukan yang udah teman-teman input. Kemudian nantinya teman-teman pilih satu persatu dan dipilih upload faktur. Itu nanti baru bisa diposting untuk diproses lebih lanjut, tentunya bersama dengan pajak keluaran. Nah, selanjutnya apabila dalam kasus tersebut ada faktur pajak ataupun dokumen yang diserahkan dengan faktur pajak untuk transaksi impor, teman-teman bisa pilih dokumen lain, kemudian pilih pajak masukan. Di sini teman-teman bisa pilih rekam. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Di sini ada jenis transaksi, teman-teman itu bisa pilih impor ataupun perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Dalam artian, jika memang yang teman-teman dapat, dokumen yang teman-teman dapat itu bukan faktur pajak, tapi dokumen-dokumen yang diserahkan dengan faktur pajak seperti invoice, itu teman-teman bisa pilih yang nomor 2, yakni perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Kemudian, jika memang transaksinya itu seperti PIB ataupun SSP, teman-teman bisa pilih yang pertama, yaitu impor BKP dan pemanfaatan JKP tidak berwujud. Selanjutnya, apabila teman-teman itu dapat dokumen yang diserahkan dengan faktur pajak, tetapi transaksinya itu tidak bersinggungan atau tidak sehubungan dengan kegiatan usaha, maka teman-teman pilih yang nomor 3, yakni pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, teman-teman apabila nanti teman-teman pilih impor, di sini jenis dokumennya itu normal, kemudian detail transaksinya itu teman-teman bisa pilih ya kembali lagi sesuai dengan dokumen, apakah BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, karena ada juga transaksi impor yang BKP-nya itu tidak berwujud, kemudian juga ada pemanfaatan JKP atau jasa. Nah, di sini dokumen transaksinya itu ada 2 pilihan, yakni PIB dan SSP ataupun surat setoran pajak. Kemudian berbeda juga kalau teman-teman pilih perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri. Di sini ada detail transaksinya, itu ada 6 pilihan. Yang pertama itu kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Kemudian yang kedua itu kepada pemungut bendaharawan seperti mungkin perusahaan-perusahaan BUMN ataupun lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian yang ketiga kepada pemungut selain bendaharawan. Selanjutnya juga ada DPP nilai lain, penyerahan lainnya, dan juga penyerahan aktiva sesuai dengan pasal 16 D UU PPN.
untuk dokumennya, kalau teman-teman pilih perolehan BKP dalam negeri, itu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Itu bisa seperti invoice dan lain sebagainya. Selanjutnya, apabila jenis transaksi yang teman-teman dapat itu untuk pajak masukannya tidak dikreditkan atau yang tidak sehubungan dengan kegiatan usaha, teman-teman bisa pilih di sini juga normal ataupun pengganti jenis dokumennya. Kemudian pihaknya masih sama seperti apabila pajak masukan yang diperoleh dari dalam negeri, dan juga dokumen transaksinya di sini yang membedakan ada 4 jenis, yaitu PIB dan SSP, kemudian surat setoran pajak, dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, maupun PIB. Karena pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang tidak sehubungan dengan kegiatan usaha itu bisa diperoleh dari dalam negeri maupun bisa diimpor atau diperoleh dari luar negeri, teman-teman. Jadi di sini memang ada opsi dokumen transaksinya itu PIB dan SSP ataupun surat setoran pajak sendiri ataupun PIB. Kemudian nanti teman-teman bisa input NPWP lawan transaksi, bisa di-enter juga kalau misalnya memang belum terdaftar, dan bisa buat NPWP lawan transaksi baru. Nama lawan transaksinya juga diisi, teman-teman. Kemudian nomor PIB-nya, setiap dokumen itu pasti ada ya, teman-teman. Ada nomornya sendiri, nomor PIB ataupun SSP ataupun dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak. Kemudian juga tanggal SSP-nya di sini sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen. Masa pajaknya juga sama. Kemudian teman-teman bisa masukkan dasar pengenaan pajak, kemudian juga PPN. Selanjutnya teman-teman akan klik simpan. Nah, yang membedakan kalau kita menginput dokumen lain dan faktur adalah saat kita menginput faktur pajak keluaran maupun pajak masukan, nanti kan ada daftarnya teman-teman. Daftar faktur pajak masukan atau daftar faktur pajak keluaran. Nah, di bagian situ memang satu persatu transaksi itu harus diupload terlebih dahulu, teman-teman. Baru setelah itu dapat diposting untuk dilanjutkan ke formulir induk. Tapi kalau untuk dokumen lain itu sudah secara otomatis bisa terinput, jadi tidak perlu di otak-atik lagi. Nah, dalam hal ini apabila pajak masukan, faktur pajak masukan itu sudah diisi semua dan faktur pajak keluaran juga pastinya sudah diisi semua, teman-teman itu selanjutnya pilih SPT, kemudian pilih posting. Di sini teman-teman memasukkan masa pajak sesuai dengan kasusnya, kemudian tahun pajaknya, dan dicek jumlah dokumen PKPM. Di sini nanti akan tertera misalkan teman-teman memasukin pajak keluaran, faktur pajak keluaran tadi itu kurang lebih 6, kemudian juga jumlah dokumen pajak masukan misalkan untuk yang faktur pajak masukan biasa itu ada 5, dan juga faktur pajak masukan untuk dokumen lain baik yang impor maupun yang tidak dapat dikreditkan itu ada 6. Berarti di sini nanti akan tertera jumlah dokumen PK-nya 6 dan jumlah dokumen PM-nya ada 11. Kemudian klik posting. Setelah itu teman-teman bisa pilih lagi SPT dan bisa buka SPT. Nanti di sini tertera, teman-teman. Di sini akan tertera, tapi mungkin untuk pencegahan atau untuk memastikan lagi, teman-teman bisa perbaharui tampilan. Nanti akan tertera. Kalau misalnya memang sudah tertera, berarti akan tetap tertera. Tapi kalau misalnya memang tadinya belum, teman-teman bisa perbaharui tampilan dan akan muncul. Kemudian dipilih, kemudian buka SPT untuk diubah. Nah, di sini artinya SPT yang kita butuhkan atau kita kerjakan itu udah bisa dibuka, teman-teman. Selanjutnya kita pilih SPT dan formulir induk. Nah, di sini memang saya tidak bisa membukanya karena tidak ada dokumen ataupun faktur pajak masukan maupun pajak keluaran yang saya input. Tapi di sini nanti teman-teman bisa melihat isi SPT induknya sesuai dengan format SPT induknya sendiri. Mungkin selanjutnya akan ada tutorial contoh gimana caranya kalau misalnya dari kasus, dari invoice ataupun dokumen-dokumen yang disetarakan dengan faktur pajak dan faktur pajak itu sendiri diinput, jadi faktur pajak masukannya diinput ke dalam e-faktur. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ke e-faktur kami, untuk soal pertama, sini nama PKP-nya itu PT Surveyor Lingkungan, alamatnya Jalan Pasar Minggu nomor 17 Jakarta Selatan, dengan NPWP 01 300 992 3093 000, dan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu 10 contoh air, udara ambien, udara ambien outdoor, udara emisi atau cerobong dan genset.
dengan harga jualnya itu sebesar 15 juta. Baik, kita langsung saja ke e-faktur dummy. Kita ke faktur, kemudian ke pajak masukan, administrasi faktur. Kemudian di sini kita masuk ke rekam faktur. Lalu kita isi nomor faktur dan NPWP lawan transaksi. Nomor faktur pajak itu adalah yang ini. Kita masukin 010 900 21 78 63 73 87. Kemudian NPWP lawan transaksi yang ini. Kemudian kita enter. Lalu di sini NPWP tidak ditemukan di referensi lawan transaksi. Kita buat lawan transaksi baru. Kemudian kita isi namanya itu PT Surveyor Lingkungan. Oke. Lalu untuk jalan Pasar Minggu nomor 17 Jakarta Selatan. Oke. Lalu untuk bloknya karena di sini nggak ada, jadi kita buat bebas saja. Nomornya itu nomor 17. RT RW juga tidak ada di keterangan soal. Kemudian kita buat bebas saja. Kelurahan juga nggak ada, jadi kita buat saja ke Pasar Minggu. Itu pula di kecamatan. Di kabupaten juga demikian. Lalu untuk provinsinya itu di Jakarta Selatan. Baik, untuk kode pos karena di keterangan soal tidak ada kode pos, jadi kita buat bebas saja. Begitu pula dengan nomor telepon. Baik, setelah diisi semuanya, kita klik simpan. Oke. Baik, setelah diisi, kita isi lagi tanggal faktur. Tanggal fakturnya itu di sini Jakarta 11 April 2021. 11 April. Oke, kita klik enter. Baik, dia akan otomatis terisi masa pajaknya dan tahun pajaknya. Kemudian untuk jumlah DPP-nya itu sebesar 15 juta. Jadi kita langsung masukin saja. Lalu langsung saja kita klik enter. Jumlah PP-nya akan otomatis terisi, yaitu sebesar 1.500.000. Lalu kita simpan. Baik, di sini statusnya harus kita ubah dulu dari belum approve menjadi approve dengan cara kita klik bagian ini, lalu kita upload faktur. Kemudian di sini kita klik yes dan kita klik OK. Untuk faktur pajak masukannya, di sini kita klik faktur, pajak masukan, administrasi faktur, lalu kita klik rekam faktur. Di sini kita sesuaikan dengan data yang ada di soal. Ini nomor fakturnya 010 083 404 12. Lalu untuk NPWP-nya, di sini. Lalu kita buat transaksi baru, lawan transaksi. Namanya adalah CV Legenda Design. Alamatnya ada di Jalan Patai Senayan.
bloknya dia tidak ada, nomornya 54, RT-nya tidak ada, wajib diisi di sini. Kelurahan kita strip, kecamatan strip, kabupatennya di sini Jakarta Selatan, provinsi Jakarta, kode pos wajib diisi, nomor telepon tidak ada, kita klik simpan. Berhasil diinput, oke. Tanggal faktur di sini kita sesuaikan di 11 April 2021. Sini 11 04 2021. Masa pajaknya misal kita ingin melapor di bulan 4, maka tetap di bulan 4. Lalu untuk jumlah DPP-nya, tapi jika kita ingin melapor selain di bulan 4, karena faktur pajak masukan ini bisa dikreditkan maksimal 3 bulan, kita bisa mengganti masa pajaknya sesuai masa pajak saat kita ingin melaporkan, tapi di sini kita asumsi tetap di masa pajak bulan 4. Untuk jumlah DPP-nya di sini 2.750.000. Klik enter, jumlah PP yang sudah terekam, lalu kita klik simpan. Lalu untuk transaksi barunya, langkahnya sama seperti tadi, rekam faktur. Di sini kita masukkan dulu nomor fakturnya. Di sini nomor fakturnya 002 21 12 444 190. Lalu NPWP-nya, bukan NPWP-nya sini 01070. Lalu kita buat aktawan transaksi baru. Di sini namanya adalah PT Secure Indonesia. Di Jalan Sunteraya. Sini bloknya tidak ada, nomor 22, RT diisi, kelurahan tidak ada, kecamatan tidak ada, kabupatennya Jakarta Utara, provinsi Jakarta, kode posnya diisi, nomor telepon strip, lalu tinggal kita klik simpan. Sudah berhasil, kita klik OK. Tanggal faktur di sini tanggal 24 Mei bulan 5 2021. Masa pajaknya di sini kita asumsikan tetap di bulan 5 misalnya, tapi seharusnya ini di bulan 5 kita asumsikan. Untuk jumlah DPP-nya di sini 50 juta. PPN-nya ada 5 juta, lalu kita klik simpan. Ini sudah selesai. Selanjutnya untuk dokumen lain, kita klik dokumen lain, pajak masukan, kita klik rekam, lalu kita sesuaikan dengan data yang ada di soal ini.
Untuk ininya sendiri tidak dapat dikreditkan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, jenis dokumennya normal. Ini ya, lalu PIB dan NES ini kita pakai dokumen yang dipersyaratkan dengan faktur pajak. Lalu untuk NPWP-nya di sini tidak ada ya. Jadi NPWP-nya ini 000. Nama lawan transaksinya adalah ini PT Supra Prima. Prima Nusantara. Nomor dokumennya adalah ini. IMP 2021 05 03 93. Tanggal dokumennya ini 3 Mei 2021. Pajaknya ya, DPP-nya ini kita asumsi masa pajak bulan 5. DPP-nya sendiri adalah ini 1750. PPN-nya 175.000. Kita klik simpan, kita klik no. Sudah, ini dokumen lain. Lalu jangan lupa di faktur pajak masukan ini kita di sini statusnya masih belum approve. Kita approval dulu dengan cara di blok dulu ininya. Sudah, kita upload faktur. Setelah itu kita klik yes. Lalu kita klik OK. Ya. Di sini bisa kita lihat statusnya sudah approval. Simpulannya, pajak masukan atau PPN dikenakan saat PKP membeli barang atau jasa yang terkena pajak. Dasar hukum dari pajak masukan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa PPN masukan dikreditkan dengan PPN keluaran pada masa pajak yang sama. Dan untuk cara merekam faktur pajak masukan ke dalam aplikasi e-faktur sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya, dan dengan kita mengikuti langkah-langkah di atas atau sebelumnya, faktur pajak masukan akan tercatat di e-faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.